Kalau kita sadar, mengerti, paham bahwasanya hidup di dunia tidaklah selamanya, 3 perubahan yang bakal terjadi di dalam diri kita. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, al-qanaah, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah an-nasyat fil ibadah, dia akan rajin beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah yataqabbalus shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah yaj'alna minal ulama'il amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Khususan ila ruh al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki sulih wa furu'i an Allah yataghashshan bi rahmal maghfirah yu'ida alaina min barakat wa asrar wa anwari wa ulumi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah ala man nawabi salafun salih wa ala man nawabi syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz wa ala man nawabihi syekhuna Zaini bin Abdul Ghani Sri Nabi wa ali Nabi Sri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani fi kitabihi Fathul Qarib Al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaquz zulma, ittaquz zulma, hendaklah kalian menjauhi perbuatan zalim. Nah, jadi kita dilaranglah berbuat zalim. Nah, zalim itu dosa atau kemaksiatan. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Lah, zalim. Wat usyai ala ghairi mahallih. Yang namanya zalim itu adalah meletakkan sesuatu
kepada bukan haknya, ya, itu namanya zalim. Harusnya orang itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang, tapi kita melakukan kejahatan, itu namanya zalim, kada baik. Atau kita merebut harta orang lain, zalim. Harusnya kita dianjurkan untuk berkata-kata yang baik lah kepada semua orang. Sekalinya kita menyambati, itu namanya zalim. Nah, ittaquz zulma, hendaklah kalian jauhi perbuatan zalim. Kenapa garang? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu menjadi kegelapan nantinya di hari kiamat. Jadi mun orang tolak ketujuh melakukan kezaliman, hari kiamat tuh kadep lah, kada bercahaya, kada tahu ngarannya kadep, kada tahu mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kalau nyetarang kan kau boleh lihat, oh ini jalan ke surga, ampas ini berarti aku. Ini jalan ke neraka, oh mun kasih ini salah, aku tarang lah melihat. Nah, dengan sebab dia menghindari kezaliman, karena dia banyak beramal, karena dia banyak beribadah, karena dia banyak melakukan ketaatan kepada Allah, tarang jadinya di hari kiamat. Tapi kalau seseorang melakukan kezaliman, nah ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah kalian hindari melakukan kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita selamat seberataan. Mudah-mudahan kita diberikan cahaya yang sempurna nantinya di hari kiamat, sehingga kita mengetahui mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, dan kita masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan kepada kita jangan sampai kita melakukan kezaliman apapun itu. Entah melakukan kezaliman lewat mulut kita menyembati orang berarti, entah melakukan kezaliman lewat penglihat atau pandangan kita, berarti memandang yang kada baik. Melakukan kezaliman lewat telinga kita, lewat tangan atau lewat kaki kita, nah jangan sampai. Itu akan menjadi kegelapan lah hari kiamat, gelap hari kiamat. Kita aja ya kalau mati lampu sejam abut mahir belampu bang lah, mahir belampu, mahir tarang, dapatnya kadep. Nah itu di dunia aja, apalagi di hari kiamat bagiannya lah hari kiamat. Nas'alullah al-afiyah. Nah jangan sampai kita melakukan kezaliman, jangan lah. Nabi Muhammad mewasiatkan kepada kita ittaquz zulma, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Entah itu zalim melewati mata, zalim lewat mulut, zalim lewat pendengaran, zalim lewat tangan, zalim lewat kaki. Ittaquz zulma, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Sekecil apapun kezaliman itu, karena kita kada tahu lah di dosa yang mana letaknya murka Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dosa yang kita anggap kecil, barangkali dosa yang kita anggap remeh, itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, kita kada tahu. Nah, jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ittaquz zulma, jangan sampai kalian melakukan kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan nantinya di hari kiamat. Tatkala seseorang merasa gelap di hari kiamat,
maka dia tidak tahu mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Maka dia akan tersesat. Nah, kemudian watakusyuh, selain kita menjauhi zalim lah, juga kita dianjurkan dan diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqusyuh, takutilah engkau daripada sifat bakhil, pelit lah. Ulama mengatakan asyuh atau sahih itu lebih parah daripada bakhil. Bakhil itu kan pelit lah. Nah, asyuh itu sifatnya lebih parah daripada bakhil. Nah, jangan sampai kita punya sifat seperti itu lah. Asyuh, sifat pelit lah, sifat pelit. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Nah, karena sifat pelit itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi sifat pelit itu membinasakan lah. Membinasakan. Jangankan yang sunnah lah, yang wajibnya kada keluar. Wah, ini bahaya banget. Itu disebutkan al-bakhilu qaribum minallah, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, orang kada ketujuhnya, jauh daripada surga. Surga haram dimasuki bagi orang yang mempunyai sifat bakhil. Qaribum minan nar, malah dekat dengan neraka. Itu bakhil dah. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, malah dekat dengan neraka. Nah, tidak boleh. Fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Sifat bakhil itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, ittaqusyuha, jangan sampai kalian mempunyai sifat bakhil. Nah. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim wa Ahmad al-Bukhari an fil adabil mufrad. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Wajar Abdullah ibn Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk punggungku. Punggung. Jadi punggungnya Sayyidina Abdullah ibn Umar ditepuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, tiba-tiba Nabi Muhammad mengatakan, kun fid dunya ka'annaka garibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Lah. Seperti orang asing. Au abirun sabil, au abiru sabil, atau seperti orang yang berkelana. Nah, jadi kita dianjurkan di dunia ini seperti orang asing. Lah, orang asing. Arti orang asing ya nah kayak turis toh lah. Orang asing ya kalau turis. Atau orang asing misalnya orang luar datang ke tempat kita. Orang asing artinya kalau. Atau kita misalnya datang ke tempat orang, misalnya turis, itu asing kalau ngarannya. Nah, artinya kada balalawasan ya kalau. Nah, kayak itu kita hidup di dunia ajaran Nabi Muhammad. Nah, seperti orang asing, artinya kada lawas. Kita hanya setumat aja. Jadi orang asing ya kalau. Nah, karena dunia ini bukan tempat kita tinggal selamanya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kun fin dunya
ka'annaka guribun au abiru sabil, atau seperti orang yang abir sabil. Abir sabil itu yang melewati jalan, orang yang berkelana. Orang yang berkelana, ya kan? Nah, berkelana ke sini, karena pindah pulang ke sini, karena pindah pulang ke sini. Kita hidup di dunia kayak itu ya Allah. Di dunia dahulu fasenya adalah asalnya dulu mana ya? Rahim ya Allah. Alam apa namanya? Alam arwah. Awalnya di rahim kita, rahim kuitan ya kan? Ibu kita. Kemudian dilahirkan ke dunia. Kemudian karena fase berikutnya adalah di dalam alam barzakh, alam kubur. Kemudian pulang karena adanya namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari kiamat. Karena ada namanya al-mahsyar, karena ada namanya al-mizan, karena ada namanya as-sirat, ada namanya al-hisab. Nah, ada namanya hanya surga neraka. Ya, abir sabil. Abiru sabil, seperti orang yang berkelana. Nah, saat ini kita di dunia, ya Allah. Saat ini kita di dunia, kenapa lo pindah pulangin alam barzakh? Tapi pulang bagaimana keadaan kita di alam barzakh, kemudian di padang mahsyar, kemudian di as-sirat, kemudian ketentuan kita ini surga kan neraka. Itu dapat dilihat daripada di dunia ini. Kalau di dunia baik, bagus, selamat. Di dunia kada baik, kada bakal baik. Nah, abiru sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing, yang mana dia datang ke negeri orang namun tidak selamanya tinggal di situ, orang asing. Au abir sabil, atau seperti orang yang berkelana ke suatu tempat kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, seperti itu kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad hidup di dunia ini. Artinya apa ya? Bersadar-sadar lah, bersadar-sadar. Artinya ada salawasan hidup di dunia. Ulama mengatakan kalau ini kita sadar adalah mengerti bahwasanya di dunia ini kada selamanya. Ada 3 perubahan yang bakal terjadi di kehidupan kita. Yang pertama, ta'jilu taubah. Kita akan segera untuk bertaubat. Segera untuk bertaubat. Aku nih murtuha sudah, rambut udah beruban ya Allah, gigi udah tapi ada lagi. Nah, lalu ta'jilu taubah, dia akan segera untuk bertaubat, minta ampun. Allah subhanahu apa kada bertaubat, aku lakas-lakasnya bertaubat. Banyak mana dosa bahari melakukan. Nah, ta'jilu taubah. Kalau orang tuh ingat lawan atau sadarlah akan kematian, ingat ada salawasan hidup di dunia. 3 perubahan yang bakal berubah di kehidupannya. Yang pertama, ta'jilu taubah. Dia akan semangat, dia akan segera untuk bertaubat. Yang kedua, al-qanaah bil qut. Dia akan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Himung ajanya. Bacari juga, tulak juga kayak orangnya tah. Pagi tulak ke toko atau begawi lah. Kena sore bulik. Cuma orang yang sadar nih nya bisa membulikakan. Dapat alhamdulillah, kada dapat bang kada apa-apa bah ya kan, seorang berikhtiar, seorang berusaha aja, tapi yang ampun gawian tetap Allah Ta'ala, yang ampun kisah tetap Allah Ta'ala, yang ampun rezeki tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulak bagawi lah, tulak bagawi nih ke pasar atau ke kantor atau misalnya ke toko lah, tulak bagawi boleh sore hari dapat bersyukurnya, kada dapat bang kada apa-apa dapat kada dapat sebadatan gawian Allah Ta'ala. Nah, orang yang paham lah, orang yang mengerti hidup di dunia kada balalawasan. Nah, al-qanaah, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang sadar, paham, mengerti bahwasanya hidup di dunia kada selamanya adalah yang ketiga, an-nasyat fil ibadah. Dia akan rajin beramal, dia akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin beramal beribadah. Ini 3 lah. Kalau kita sadar, mengerti, paham bahwasanya hidup di dunia tidaklah selamanya, 3 perubahan yang bakal terjadi di dalam diri kita. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera untuk bertaubat.
Kemudian yang kedua al-qanaah, dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah an-nasyat fil ibadah, dia akan rajin beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Ujar Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad pernah pada suatu hari menepuk punggungku. Faqala, seraya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, yang datang ke negeri orang atau ke tempat orang, padahal ini bukan orang situ. Suatu saat dia akan kembali ke tempat asalnya. Au abir sabil, atau kita itu hidup di dunia ini seperti orang yang berkelana ke suatu tempat, pindah lagi ke tempat yang lain. Dan ini hadis menyadarkan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia tidaklah selamanya. Sepanjang apapun umur kita, setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, pasti ujung-ujungnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau juga pernah mengatakan, idza amsaita, apabila engkau berada di sore hari. Idza amsaita, apabila engkau berada di sore hari. Fala tantadhiris sabah, jangan engkau tunggu pagi hari tiba. Wa idza asbahta, apabila engkau berada di pagi hari. Fala tantadhiril masa, jangan engkau menunggu sore hari tiba. Wa khudh min sihatika limaradik, ambillah kesempatan ketika kamu sehat sebelum engkau sakit. Wa min hayatika limautika, dan ambil juga kesempatan semasa engkau hidup sebelum datang waktu kematianmu. Nah, ini pulang nasihat Abdullah ibn Umar lah. Abdullah ibn Umar, idza amsait fala tantadhiris sabah, kalau sore jangan menunggu pagi. Kita nih sore tegaletek hati, sore ini hendak pang membaca Al-Quran seumpamanya lah, jangan menunggu isuk, kayaknya jagin isuk ya, janganlah. Idza asbahta fala tantadhir masa, atau kita di pagi hari inilah, pagi hari, pagi ini kok hendak pang ya basalawat 1000 kali pagi ini nih, karena jagin jar sore jagin, malam-malam aja santai aja. Nah, jangan ditunda-tunda ibadah tuh ya. Halakal al mutasawwifun, orang yang menunda-nunda di dalam amal beribadah itu celaka lah, kada ada untungnya. Menunda-nunda di dalam kebaikan, halakal mutasawwifun, kada boleh. Nah, idza amsaita fala tantadhiril sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kita sore jangan menunggu pagi, kalau kita pagi hari jangan menunggu sore. Ya kan? Bilanya beramal laksanakan, hendak beramal lah. Bilanya ada keinginan untuk beribadah, secepatnya kita luruskan niat tersebut. Wa khudh min sihatika limaradik, dan hendaklah engkau ambil kesempatan semasa engkau sehat sebelum datang sakitmu. Nah, tampulu kita sehat ya kan, gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Karena kita kada balawasan lah sehat. Kada balawasan, kada kau berjalan. Karena ada waktunya, si anu kada kau berjalan lagi jarang, kada tahu apakah sebabnya, bisa juga ya kah, entah itu karena penyakit apakah kada kau berjalan lagi. Si anu tuh jar semalam hadir masjid ya kah, ke masjid malam subuh Sabtu nih, sekalinya wah ini jar sudah kada lagi orangnya, amana innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, selesai. Nah, jadi kada balalawasan kita sehat ya kah. Makanya wa khudh min sihatika limaradik, ambillah kesempatan di masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nya kada balalawasan sehat. Nah, kada balalawasan. Fir'aun dola nya merasa memang Fir'aun itu diriwayatkan kada bisa penyakitnya. Sehat terus. Jadi hati-hatilah, kada pernah garing enggak.
Ada jen Fir'aunnya. Fir'aun tuh pada pernah garing bian. Kada pernah garing. Model diistidrajkan oleh Allah Ta'ala, dilanjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah jar Allah Ta'ala, aku salah jurakannya sudah. Ika mengaku Tuhan kalau, ika ada bagagaringan. Nah lalu bagena lagi, ya kan? Apa namanya baju Fir'aun, masa makin sombong aja lagi. Aku Tuhan alam semesta. Aku ada pernah garing, pernah lagi melihat aku garing. Nah diistidrajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dilanjurkan. Tapi mati lah. Firaun nih, walaupun gak ada garing tapi mati. Matinya di mana? Ditenggelamkan di Laut Merah. Lah, tenggelam di Laut Merah. Di Mesir lah, Laut Merah. Tatkala Nabi Musa lah, kisah Nabi Musa lah. Nabi Musa dikejar oleh Firaun bersama tentaranya. Bukan 1-2 tentara, seluruh tentara yang di istana dikerahkan untuk mengejar Nabi Musa. Nabi Musa buka ke tepi lautan bersama para kaumnya. Sampai ke tepi lautan, jalan buntu, dan lagi buka. Lalu kaumnya Nabi Musa ini, umat Nabi Musa ini, apalah bahasanya itu, mengeluh, ada harapan lagi kita selamat. Nyata ada mati. Pacangan kita ditangkap kemudian dibunuh oleh Firaun. Ujar Nabi Musa, jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama kita. Ya kan? Nah, kemudian Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya kemudian memukulkan ke air laut. Terbelah infajarat ithnata asyara. Terbelah 12 belahan. Jadi dari mereka itu 12 belahannya. Belasnya kan banyak ya Allah. Banyak. Fir'aun tuh banyak tentaranya. Nabi Musa tuh banyak, juga ada sikung aja 12 belahan. Terbelah kemudian menyeberang aja, berjalan aja di antara laut yang terbelah tuh. Selamat ke tepi apa ngarannya? Ke tepi pantai lah. Selamat nih Nabi Musa dan kaumnya. Fir'aun mengejar sampai di tengah lautan lah, tutup lautan itu, meninggal. Lah, tahu tak bujur kadanya lah yang jasad, yang ada kalau yang viral tuh jasad Fir'aun jarlah ditemukan di Laut Merah. Wallahu alam lah, karena tahu juga. Misalnya bujur kan kada peduli juga. Bapak juga, misalnya bujur ada apa-apa. Wah bila bujur anak berjarah lah. Tapi pintaran menjadi Firaun. Nah, wa khud min sihatika limaradik. Hendaklah engkau ambil kesempatan di waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambillah kesempatan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, tampul hidup lah kau ba'ama, tampul hidup kau majelisan. Maunya mati ada kau majelisan lagi ya. Maunya mati masih lagi hadir majelis ini, bukaan aja kita. Mati jadi hantu berarti. Mesti itu mati aja sudah, tapi majelisannya masih mati jadi hantu berarti. Ada kau lagi bilangnya mati ya kalau majelisan baca Quran, kemudian bersalawat lah, kemudian kita salat berjamaah, menghidupkan masjid. Ada kau lagi bilangnya sudah mati. Nah, yang diandalkan bilangnya mati itu 3 tuh aja lagi. Bisian anak yang soleh, yang solehah, mun bisi, ya kah? Mun bisi juga, munnya soleh, mun solehah. Nah, amunnya bisi anak yang soleh, solehah lah. Nah, itu karena yang menjadi sumber pemasukan yang menyelamatkan kita nantinya di hari kiamat. Satu. Yang kedua sedekah jariyah. Nah, semasa hidup ketujuh bersedekah. Nah, kemudian yang ketiga ilmun yuntafa' bih. Nah, semasa di dunia ketujuh bawaan orang ke majelis lah, di majelisnya. Kemudian dibawainya ayo kita ke majelisan. Nah, kemudian pulang semasa hidup di dunia inya tahu ya, karena hadir majelis lah tahu keutamaan sembahyang tahajud. Nah,
Kemudian dikisahkannya lan orang kan lagi tahajud itu baik benar. Aku nih jarang mengamalkan tahajud, nyaman benar hidup. Sekalinya orang apa aja orang itu tersentuh hatinya, mau beramal, mau beribadah gara-gara inya. Meninggal kita selama inya adalah mau beramal, mau beribadah gara-gara kita. Itu namanya ilmun yantafa' bih. Yang pahalanya mengalir terus walaupun orang sudah meninggal. Nah, jadi sadang ya sudah kita periksa ya Allah 3 perkara ini. Nah, bisik ada anak yang soleh, yang solehah. Nah, kemudian pulang banyak kada sedekah jariahnya sudah. Kemudian pulang ada kada ilmu yang bermanfaat. Lah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Mun ada 3-3 yang ini, nah untung bian. Ya Kak untung. Tapi sebelum yang 3 ini tampulo ini kan sanggup bilangnya sudah meninggal ya Allah lah. Bilangnya sudah meninggal. Kalau kita masih hidup gini banyak-banyak ya beramal. Lah, Al-Qur'an, kemudian salawat, kemudian istighfar, kemudian puasa sunnah, kemudian pulang hadir majelis salat berjamaah lah. Wa min hayatika limautika. Ambillah kesempatanmu semasa kamu hidup sebelum datangnya hari kematianmu. Nah, ambil kesempatan lah. Rawahul Al-Bukhari wa rawahu Ahmad wa Turmudi wa Ibnu Majah wal Baihaqi bi ziyadah wa udda nafsaka min ahlil qubur. Nah, Ibn Majah lah riwayat yang lain lah riwayat yang lain disebutkan wa udda nafsaka min ahlil qubur. Hendaklah engkau udda tuh hitung atau vonis lah. Hendaklah kita itu vonis nafsaka diri kita ini min ahlil qubur bahwasanya akan masuk ke dalam kubur. Nah, ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita agar kita itu ingatlah, sadar. Kama rawau athara ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Athar ibn Umar, riwayatnya marfu'. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai' yusifih yabitu lailataini illa wa wasaituhu maktubatun indahu muttafaqun alaih. Wa hadza lafzul Bukhari wa fi riwayatin li muslimin yabitu salasa layal wa rawahu Malik wa Ahmad wal arba'ah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar atas cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam. Ala hadhihi niyyah wa ala manawabihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.